Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider X Kamen Rider Oz and Double featuring School Movie Warcore. Cerita di movie Warcore terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berjudul School Message for Double, yaitu menceritakan Double yang menghadapi musuh misterius yaitu Dami Pteranodon. Kamen Rider Double menerima bantuan dari Ryu Terui yang terpaksa bertarung sebagai dirinya sendiri karena calon istrinya Akiko menyita gaya memori dan drivernya. Sementara bagian kedua berjudul Oz Nobunaga Desire, yaitu menceritakan Oz yang menghadapi seorang musuh bersifat serakah bernama Oda Nobunaga. Oda Nobunaga merupakan seorang tokoh zaman dulu yang paling serakah di Jepang yang dibangkitkan kembali oleh Kogami Foundation menggunakan sel medal. Dan di bagian ketiga berjudul Movie Warcore, merupakan gabungan dari kedua film yang menyatukan para pemeran dan karakter Oz dan Double untuk melawan musuh bersama-sama. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Setting cerita diambil saat Terui dan Akiko akan melangsungkan pernikahan mereka. Di awal film kita diperlihatkan Kamen Rider Double yang sedang memburu seekor monster yang diduga adalah Dopan. Di tengah pertarungan, monster itu pun mengeluarkan medal dari tubuhnya, sehingga hal itu menyadarkan Double bahwa ternyata monster itu bukanlah Dopan. Tak lama kemudian muncul Ryu Terui yang membantu mereka dengan wujud manusianya. Hal itu lantas membuat Double bertanya mengapa Terui tak berubah. Dan terungkap ternyata hal itu dikarenakan bel Terui telah disita oleh Akiko yang kesal karena Terui masih saja bertarung bahkan saat pernikahan mereka sudah di depan mata. Tak hanya Terui, ternyata Akiko juga kesal terhadap Shotaro yang menghilang saat dimana seharusnya ia menjadi saksi pernikahan menggantikan ayah Akiko. Di sana Shotaro lantas menjelaskan bahwa ia tak punya pilihan karena membasmi monster merupakan tugas seorang Kamen Rider. Di sana Terui lantas mengingatkan Shotaro bahwa ternyata Akiko sedang mengalami alergi terhadap Kamen Rider. Akiko bahkan mengancam akan membatalkan pernikahannya jika Terui tetap bersikeras menjadi Kamen Rider. Dari kasus ini, Philip lantas menyimpulkan bahwa kemungkinan Akiko sedang menderita marriage blues, yaitu suatu kondisi kecemasan seseorang menjelang pernikahannya. Di tempat berbeda, Akiko mulai mempertanyakan mengapa ia selalu dikelilingi oleh Kamen Rider. Karena mulai dari ayah, teman, bahkan pacarnya yang ternyata merupakan seorang Kamen Rider, di mana mereka selalu menghilang saat Akiko membutuhkannya. Akiko juga merasa ayahnya tak pernah kembali saat menjadi Kamen Rider hingga ia mengingkari janjinya yang akan datang di saat Akiko menikah. Di saat yang sama, tiba-tiba monster sebelumnya muncul kembali di hadapan Akiko. Di saat yang sama, monster itu pun membawa Akiko ke masa lalu ayahnya untuk mencari informasi tentang Kamen Rider School dan menyimpannya di gaya memori. Sesampainya Akiko di masa lalu ayahnya, ia pun menyaksikan keseharian ayahnya bersama rekan detektifnya yang bernama Matsu. Di mana di saat itu mereka mendapatkan tugas dari seorang wanita yang bernama Melissa yang menyewa jasa detektif mereka untuk mengawal acara konsernya. Karena diketahui seorang pria laba-laba misterius dikabarkan akan meneror acara itu, maka seketika itu juga mereka pun pergi ke sana. Sesampainya di konser itu, Matsu pun membaca ancaman atau teror yang akan dilakukan oleh pria laba-laba misterius itu, di mana ternyata pria itu mengancam akan membunuh penonton jika Melissa tak tampil 100% dan menyanyikan lagu kesukaannya. Di sana Matsu pun meminta Sokichi berhati-hati pada pria bernama Yaguchi Kozo, karena diketahui ternyata Yaguchi merupakan agensi dan pemilik acara itu. Di mana diketahui bahwa ternyata Yaguchi juga memiliki keterkaitan dengan suatu organisasi kejahatan. Bukannya menyembunyikan diri, di sini Sokichi lantas menemui dan memberitahu pria itu bahwa ia adalah detektif yang ditugaskan untuk melindungi Melissa di acara itu. Saat itu juga, Yaguchi lantas pergi ke belakang bersama wanita mencurigakan yang ada di dekat mereka. Tak lama kemudian, seekor Dopan laba-laba muncul dan menyerang semua penonton. Beruntungnya monster itu menganggap bahwa penampilan Melissa sudah 100% seperti harapannya, sehingga ia tak akan membunuh siapapun dari penonton di sana. Namun bersamaan dengan itu, anggota polisi pun datang mengepungnya sehingga monster itu menghajar mereka. Merasa kliennya terancam, Sokichi pun bergegas ke area panggung untuk menyelamatkan Melissa. Namun kekuatannya sebagai manusia biasa pun tak mampu menandingi monster itu. Bersamaan dengan itu, seorang wanita yang sebelumnya pergi bersama Yaguchi muncul di sana dan menjelaskan kekuatan Dopan itu yang ternyata berasal dari gaya memori yang ia jual. Di saat monster itu lengah, Sokichi menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari jaringnya, dan seketika monster itu pun menghilang. Dan beruntungnya Melissa berhasil diselamatkan. Walau begitu, Sokichi sempat curiga karena Melissa yang tiba-tiba tak mau disentuh oleh Sokichi.
Namun sebelum berpisah, Melissa meminta Sokichi untuk menghentikan manusia laba-laba itu. Mendengar permintaan Melissa, Matsu pun menyarankan pada Sokichi untuk menyerahkan kasus itu pada polisi saja. Karena Matsu merasa kekuatan manusia biasa tak akan mampu melawan monster itu. Namun Sokichi lantas meminta Matsu mencari sesuatu tentang hal itu di perpustakaan. Sementara di tempat berbeda, Sokichi menemui rekannya yang lain bernama Fumin atau Shurot. Di sana ia memberitahukan bahwa akhirnya sindikat itu mulai menyebarkan memori itu ke kota Futo. Maka untuk membantu Sokichi mengatasi monster itu, Shurot pun memberikan scroll memori padanya. Namun sayangnya Sokichi menolak benda itu dan pergi dari sana. Sedangkan di perpustakaan, Matsu telah menemukan petunjuk lain di mana ternyata banyak talent dari Yaguchi yang menghilang. Dari informasi itu, Sokichi pun mulai mencari keberadaan Yaguchi dan sindikat gaya memori itu. Singkat cerita, akhirnya Sokichi menemukan markas mereka dan berhasil menerobos masuk berkat bantuan seorang rekannya. Dan di sana Sokichi pun mendapati beberapa wanita yang dijadikan kelinci percobaan gaya memori itu. Namun Yaguchi yang menyadari keberadaannya lantas memerintahkan pasukannya untuk menangkap Sokichi sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Bersamaan dengan itu, muncul wanita penjual gaya memori yang tiba-tiba berubah menjadi Betopan dan membunuh rekan Sokichi. Di saat yang sama, pertarungan Sokichi dengan pasukan itu masih berlanjut. Hingga akhirnya Dopan laba-laba itu muncul kembali dan bekerja sama dengan Betopan untuk melawan Sokichi. Menyadari Sokichi terdesak, Shurot pun datang dan membantunya serta memberikan driver dan scroll memori padanya. Hingga akhirnya Sokichi berubah ke wujud Kamen Rider Skull. Walau driver itu belum sempurna, namun Kamen Rider Skull dengan mudah mengajar beberapa pasukan bertopeng di sana. Namun sayangnya kedua monster kembali bekerja sama hingga membuat Sokichi terdesak. Di saat yang sama, Akiko yang sedang berulang tahun pun menelponnya dan memintanya pulang. Dan di saat itulah Sokichi berjanji pada Akiko akan pulang saat ia menikah. Karena janji itu juga, Sokichi akhirnya mampu memukul mundur kedua monster itu. Tak lama kemudian Sokichi pun tak sengaja bertemu dengan Yaguchi dan menanyakan tentang siapa Dopan laba-laba itu. Namun tak disangka Yaguchi ternyata tak mengetahui siapa sosok dari monster itu. Karena ia hanya dibayar untuk menemukan gadis-gadis sebagai percobaan gaya memori. Di saat yang sama, tiba-tiba istri Yaguchi muncul di sana dan terlihat laba-laba dalam tubuhnya seketika membuat suaminya itu meledak. Dan terungkap bahwa ternyata bom laba-laba itu ditanamkan oleh monster itu agar mereka tak bisa bersatu. Di saat yang sama, Sokichi pun mulai menyadari identitas monster itu dari petunjuk yang dia tinggalkan di sana. Tak lama kemudian, Akiko tersadar karena Double sedang bertarung dengan monster sebelumnya. Namun Akiko yang belum sepenuhnya mengetahui masa lalu ayahnya itu lantas mengagalkan pertarungan mereka dan ikut terbang bersama monster itu untuk mengetahui kelanjutan dari masa lalu itu. Di masa lalu, Sokichi kembali menemui Matsu dan menghajarnya karena ia telah mengetahui bahwa ternyata Matsu adalah Dopan laba-laba itu. Hal itu diketahui Sokichi dari gaya tulisan yang monster itu tulis yang mengingatkannya dengan tulisan Matsu. Sokichi yang emosi mengetahui hal itu lantas menghajarkannya itu tanpa ampun hingga akhirnya Melissa muncul menghentikannya. Di sana Melissa menjelaskan bahwa Matsu sengaja menjadi Dopan karena ia mencoba melindungi Melissa dari niat Yaguchi yang akan menjadikannya kelinci percobaan. Karena ia tak memiliki keberanian dan kekuatan seperti Sokichi, maka dari itu ia nekat menjadi Dopan dan mendapatkan kekuatan untuk melakukan hal itu. Selain itu, Matsu juga merasa cemburu pada Sokichi karena ternyata diam-diam ia menyimpan perasaan pada Melissa. Sehingga ia menanamkan bom laba-labanya pada Melissa agar ia tak disentuh oleh Sokichi yang tentunya akan membuatnya meledak jika Sokichi menyentuh Melissa seperti yang terjadi pada Yaguchi dan istrinya. Untuk membuat Sokichi tak menyentuh Melissa selamanya, seketika itu juga Matsu berubah kembali ke wujud Dopannya dan mulai menanamkan bom laba-labanya pada Sokichi dan beberapa warga di kota Futo sehingga membuat mereka meledak. Hal itu sontak membuat Sokichi sangat marah pada Matsu yang mulai dikuasai kekuatan jahat dari gaya memori itu. Saat Sokichi akan mengejarnya, muncul Bad Dopan hingga akhirnya terungkap bahwa ternyata Matsu adalah objek percobaan gaya memori yang pertama. Dan di saat yang sama pertarungan mereka pun terjadi. Setelah Dopan itu dikalahkan, Sokichi pun kembali mengejar Matsu dan Melissa hingga sampai di sebuah rooftop gedung. Di sana Sokichi mulai menghitung dosa-dosanya terhadap Matsu. Dan di saat yang sama ia juga mulai menghitung dosa-dosa yang telah dilakukan Matsu hingga pertarungan di antara mereka tak terelakkan.
Dengan attack finish dari Kamen Rider School, akhirnya Dopan laba-laba itu berhasil dikalahkan dan Matsu pun tewas. Tak lama kemudian Akiko pun kembali tersadar dan berkata bahwa tugas seorang Kamen Rider ternyata sangatlah menyakitkan. Sehingga ia merasa sangat sedih dengan apa yang telah terjadi pada ayahnya dan juga Melissa. Tak diduga di saat yang sama monster sebelumnya menyimpan data pertarungan itu di gaya memori di tangannya. Lalu cerita pun berlanjut di dunia Kamen Rider Oz. Di sana beberapa penggali tiba-tiba menemukan makam Oda Nobunaga yang dikenal sangat serakah di zamannya. Sehingga suatu ketika hal itu membuatnya terbunuh oleh rekannya sendiri. Lalu scene pun beralih di mana Hino Eiji dan Hina sedang membagikan honor syuting mereka kepada para gelandangan. Di sana Hina sempat tak setuju dengan hal itu, mengingat Eiji sendiri juga merupakan bagian dari mereka. Namun Eiji menjelaskan bahwa ia selalu merasa cukup asalkan memiliki celana dalam untuk esok hari dan beberapa koin saja. Selain itu Hina pun tak yakin bahwa para gelandangan itu benar-benar membutuhkan dan hanya ingin membohongi Eiji. Lagi-lagi Eiji pun tak peduli dengan hal itu, karena ia hanya ingin membuat orang-orang itu bahagia. Sementara di perusahaan Kogami, beberapa peneliti berusaha melakukan eksperimen untuk membangkitkan kembali Oda Nobunaga menggunakan core medal dan tubuh buatan. Di sana seketika pria itu pun bangkit dan menghajar beberapa peneliti di sana. Namun karena tembakan Goto, hal itu pun membuat Nobunaga kabur. Walau begitu, Kogami sangat senang dengan keunikan pria itu. Suatu ketika Hino Eiji dikejutkan dengan teriakan seseorang yang sedang dikejar oleh monster. Di sana monster itu bertanya tentang siapa orang yang telah membunuhnya. Karena pria itu tak tahu apa-apa, monster itu pun lantas membunuhnya. Di saat yang sama Eiji pun sampai dan pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Walau sempat terdesak oleh serangan monster itu, namun akhirnya Eiji berhasil memojokkan monster itu sehingga membuatnya kabur. Namun saat Eiji kehilangan jejaknya di tengah perjalanan, tiba-tiba Eiji dikejutkan dengan kemunculan pria yang tiba-tiba pingsan di hadapannya. Lalu ia pun menolongnya dengan membawa pria yang ternyata bernama Nobunaga tadi ke kafe milik Bibi Hina. Di sana Eiji dan Hina pun memberikannya makanan dan berkenalan. Namun Eiji dan Hina dibuat terkejut karena ternyata Nobunaga tak dapat mengingat apapun selain namanya. Setelah memberikan celana dalam padanya, Nobunaga pun mengunjungi perpustakaan kota dan mulai membaca seluruh buku yang ada di sana. Ketika itu juga kecerdasannya pun meningkat. Selain itu ia juga ikut bersama Eiji bekerja. Di tempat kerja itu tak diduga direktur perusahaan mengalami kendala pada sistem data mereka. Nobunaga yang berada di sana tiba-tiba mengambil alih komputer dan memperbaiki semuanya. Hal itu sontak membuat direktur terkesan dan menawarkan Nobunaga pekerjaan yang lebih baik padanya. Malam harinya, An juga dikejutkan dengan kemunculan monster yang sebelumnya juga ditemui oleh Eiji. Namun setelah monster itu membunuh seorang wanita, ia pun langsung pergi. Keesokan harinya, di sebuah panggung teater, Hina menemani seniornya bernama Hoshino untuk seleksi dance. Namun tiba-tiba dengan kecerdasan dan ambisinya, ternyata Nobunaga membeli semua saham perusahaan itu. Di saat yang sama, musik pun dimainkan. Namun Hoshino tetap diam saja karena ia datang ke sana bukan untuk menari tarian itu. Di saat yang sama, salah satu staf perusahaan menginformasikan pada direktur mereka bahwa perusahaan mereka telah diambil alih oleh Nobunaga. Setelah itu Eiji, Hina, Hoshino, dan Nobunaga pun lantas merayakannya. Hal itu pun membuat mereka tak menyangka perkembangan dan perubahan Nobunaga yang sangat signifikan itu. Setelah itu Nobunaga juga memenangkan beberapa lelang benda kuno, bahkan mengambil alih perusahaan Kogami. Namun tak disangka ternyata Nobunaga masih belum cukup dengan semua itu, karena ia memiliki target untuk mengambil alih dunia. Karena hasrat yang besar itu, Kogami lantas memberikan apresiasi padanya berupa driver Kamen Rider Bird. Hal itu dilakukan Kogami untuk menyaksikan bagaimana Nobunaga mewujudkan ambisinya itu. Kekayaan dan status sosial Nobunaga yang semakin tinggi pun membuatnya semakin sombong dan memecat Eiji yang sebelumnya bekerja di perusahaannya. Selain itu, ia juga memamerkan harta yang ia miliki pada Eiji yang ia anggap tak pernah berkembang. Sehingga ia menganggap Eiji adalah orang yang membosankan, lalu ia pun mengusirnya. Suatu hari monster dengan gaya memori sebelumnya muncul kembali. Seketika itu juga Nobunaga yang berada di sana henshin dan menghadapinya menggunakan driver yang diberikan Kogami sebelumnya. Dan akhirnya ia berhasil mengalahkan monster itu dan membuatnya kabur. Di saat yang sama Nobunaga pun menolong salah seorang warga yang tertimpa sebuah mobil. Hal itu pun membuatnya mendapatkan ide untuk menolong lebih banyak orang untuk menarik simpati mereka agar bisa mengambil alih dunia.
Sementara di tempat berbeda tampak Hoshino sedang berlatih balet. Dari buku sejarah yang ia baca, tiba-tiba Nobunaga yang berada di sana memutuskan untuk membunuh Hoshino yang diketahui merupakan keturunan Akechi Mitsuhide, orang yang pernah mengkhianatinya. Lalu ia pun mengubah dirinya ke wujud monster Yami. Namun saat akan melakukannya, Nobunaga pun teringat tarian narasibanya di masa lalu hingga ia mengurungkan niatnya itu. Di saat yang sama, ia memutuskan menjadikan Hoshino sebagai narasibanya. Namun hal itu malah membuat Hoshino ketakutan dan menamparnya. Di sana Nobunaga pun berubah kembali ke wujud Yami sehingga Eiji yang berada di sana menyadari identitas Yami itu. Menyadari kejahatan Yami itu sebelumnya, Eiji pun lantas henshin untuk menghentikan monster itu. Dan di sana pertarungan mereka pun tak terelakkan. Sementara di tempat sebelumnya, Hoshino sangat kesal dengan serangan Nobunaga sebelumnya, karena hal itu membuat kakinya terluka dan tak bisa menari lagi. Saat ia putus asa, tiba-tiba seseorang datang memanfaatkan hasrat Hoshino itu untuk menciptakan seekor Yami menggunakan core medal. Sementara di pertarungan sebelumnya terlihat Nobunaga yang tiba-tiba menjadi aneh. Namun saat Eiji akan menghampirinya, Yami Hoshino sebelumnya muncul menyerangnya. Walau Eiji sempat terdesak, akhirnya dengan kekuatan combo kata kiri bah, Kamen Rider Oz pun berhasil mengalahkan monster itu. Sementara Nobunaga pun kembali ke wujud manusianya dan kehilangan ingatannya. Namun di sana Eiji pun mencoba menyadarkannya dan memberitahu alasannya masih bisa hidup walau tak memiliki hasrat yang kuat seperti Nobunaga. Kata-kata Eiji itu pun seketika menyadarkan Nobunaga, sehingga ia pergi menemui Hoshino untuk meminta maaf dan menyembuhkan kakinya. Setelah menyembuhkan Hoshino, seketika Nobunaga pun menjadi tak berdaya karena kehilangan sebagian kekuatannya. Di saat yang sama, Dr. Maki pun sampai di sana dan melanjutkan eksperimen mereka yang belum sempurna dengan menanamkan 3 core medal pada Nobunaga secara paksa. Sebelum berevolusi, Nobunaga pun meminta Eiji untuk segera membunuhnya, hingga akhirnya Nobunaga berubah dan berevolusi ke wujud Yami yang lebih kuat dari sebelumnya. Nobunaga yang kehilangan kesadarannya pun secara bertubi-tubi mengajar Eiji. Di saat yang sama, An pun muncul dan menyadarkan Eiji bahwa Nobunaga sejak awal memang telah mati. Maka dengan begitu Eiji pun kembali bangkit dan tak ragu untuk mengalahkannya dengan combo Sagozo-nya. Setelah Nobunaga berhasil dikalahkan, ia pun menitipkan bunga pada Eiji dan memintanya memberikan bunga itu pada Hoshino. Lalu seketika itu juga ia berubah menjadi core medal. Tak diduga tiba-tiba dari tumpukan koin itu, 3 core medal diantaranya terbang menyatu dengan gaya memori yang ada pada monster sebelumnya. Gabungan dari 2 benda itu tiba-tiba melahirkan sesosok satria kegelapan yang bernama Kamen Rider Core. Seketika itu juga monster itu pun menyerang Akiko. Namun beruntungnya Eiji muncul di sana dan menyelamatkannya. Menyadari Eiji juga merupakan seorang Kamen Rider, Akiko pun semakin kesal pada dirinya yang selalu dikelilingi oleh Kamen Rider. Karena hal itu juga Akiko lantas menganggap bahwa semua kekacauan dalam hidupnya disebabkan oleh keberadaan mereka. Di saat yang sama, Shotaro, Philip, dan Eiji pun henshin dan bekerja sama melawan monster itu. Di tengah pertarungan, Shotaro akhirnya menyadari bahwa sumber kekuatan monster itu terletak di bawah tanah. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana guna menghancurkan sumber kekuatan itu. Sementara itu, Terui berusaha melawan monster Yami yang sebelumnya menjadi penyebab bangkitnya monster itu. Sementara Kamen Rider Core yang tak terima sumber kekuatannya akan dihancurkan lantas mengejar Double dan Oz. Sesampainya di inti kekuatan itu, Double dan Oz pun menghancurkannya dengan mudah. Di saat yang sama, monster itu juga sampai di sana dan menghempaskan kedua rider itu. Sementara di tempat sebelumnya, Terui memutuskan tak bisa berhenti menjadi Kamen Rider untuk melindungi Akiko. Saat Terui terdesak, tiba-tiba Kamen Rider Bird pun muncul dan mengajaknya bekerja sama mengalahkan monster itu. Dan dengan kerjasama mereka, akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Sementara di pertarungan sebelumnya, An pun memberikan 3 core medalnya pada Eiji yang terdesak hingga ia berubah ke wujud combo Tejadoru dan meresonansi double ke wujud Extreme Gold-nya. Dan dengan kerjasama mereka, akhirnya Kamen Rider Core pun berhasil dikalahkan. Di sini Akiko akhirnya tersadar dan berterima kasih pada semua Kamen Rider yang telah menjaga kedamaian dunia. Sementara itu, Eiji tiba di tempat yang asing dan ikut karnaval bersama Chiyoko. Sedangkan Akiko dan Terui melanjutkan upacara pernikahan mereka. Tak diduga ternyata di sana Melissa datang menggantikan Sokichi atau ayah Akiko. Setelah melihat Melissa di sana, Akiko akhirnya menyadari bahwa orang yang sangat dicintai ayahnya tak lain adalah Akiko sendiri. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur movie Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.